Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 5 dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang paling terpenting adalah tetap semangat menjaga kesehatan dan semangat belajar dari rumah. Pada kesempatan ini kita masih membahas tema 4 tentang sehat itu penting. Dan masih di subtema 1, peredaran darahku sehat. Dan kita melangkah ke pembelajaran yang ketiga. Kompetensi dasar yang akan kita dalami pada muatan pelajaran PPKN di 3.2, yaitu memahami makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pada muatan pelajaran IPS di 3.2, menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Dan pada muatan pelajaran Bahasa Indonesia di 3.6, menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Fokus belajar kita hari ini yang menjadi bagian dari tujuan pembelajaran kita yaitu menjelaskan makna tanggung jawab, mengamati interaksi manusia dan lingkungannya, mencari interaksi manusia dengan lingkungannya dalam upaya pembangunan sosial budaya, menjelaskan ciri-ciri pantun, dan mencari isi dan amanat yang terdapat dalam pantun nasihat. Nah, sekarang coba amati gambar berikut ini. Apa yang dilakukan orang-orang pada gambar berikut? Dan apakah terjadi interaksi antara manusia dengan lingkungan? Lalu, bagaimana pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi? Apakah mereka sudah mendapatkan hak? Atau mereka sudah melakukan kewajiban? Dan apakah tindakan mereka tindakan yang bertanggung jawab? Untuk itu, mari kita pelajari pada kegiatan belajar dari rumah hari ini. Tahukah kamu apa itu hak dan kewajiban? Hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Sementara kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Lalu tanggung jawab berarti tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Kemudian ada interaksi sosial, dibagi menjadi 2, yaitu interaksi sosial yang mengarah pada persatuan dan interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan. Contoh interaksi sosial yang mengarah pada persatuan diantaranya siswa-siswi bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah, atau siswa-siswi mengadakan musyawarah untuk melaksanakan pemilihan ketua kelas. Dan contoh interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan yaitu saling mengejek teman dan tawuran antar pelajar. Jangan dilakukan ya. Bentuk interaksi ada 3 macam, yaitu interaksi antar individu, interaksi antara individu dengan kelompok, dan interaksi antar kelompok. Contoh interaksi antar individu yaitu seorang siswa bertanya kepada gurunya tentang materi pembelajaran, atau seorang anak menolong temannya yang jatuh, atau seorang anak menyapa teman saat bertemu di jalan. Kemudian contoh interaksi antara individu dengan kelompok, yaitu orang berpidato di depan khalayak pada suatu acara. Kemudian presiden dengan rakyatnya, atau ketua kelompok dengan anggotanya saat berdiskusi. Kemudian contoh interaksi antar kelompok,
yaitu pertandingan basket antara sekolah. Contoh interaksi antar kelompok, yaitu pertandingan basket antar sekolah, atau suatu kelompok melakukan presentasi di depan kelompok lain saat pembelajaran di kelas. Itulah contoh-contoh bentuk-bentuk interaksi. Kerja bakti yang dilakukan sekelompok warga masyarakat merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Apa yang dimaksud dengan interaksi manusia dengan lingkungan? Apakah akibat dari interaksi manusia dengan lingkungan? Apakah interaksi sosial dapat menimbulkan persatuan dan juga perpecahan? Untuk memahami hal ini, perhatikan gambar berikut. Yang pertama, interaksi antar individu, seorang ibu dengan anaknya. Apa yang akan terjadi? Apakah akan menimbulkan persatuan atau perpecahan? Ya, interaksi yang baik akan menimbulkan persatuan di dalam rumah. Kemudian, ada interaksi individu dengan kelompok. Contohnya, ibu guru berbicara di depan murid-muridnya. Apa yang akan terjadi? Ya, akan menimbulkan persatuan di dalam kelas. Kemudian, yang berikutnya ada interaksi kelompok dengan kelompok yang ditunjukkan oleh dua tim sepak bola. Apa yang akan terjadi jika interaksi sosialnya sportif dan baik? Ya, akan menimbulkan persatuan dan persahabatan di dalam suatu tim. Nah, sekarang kerjakan tugas berikut. Tuliskan pengertian kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Kerjakan pada kolom di bawah ini di buku tulismu, lalu hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Kemudian, coba kamu cari contoh lain bentuk interaksi sosial. Bentuk yang lain ya. Kamu dapat mencari dari buku, internet, atau sumber lain. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut di buku tulismu, lalu hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Nah, setelah kalian mengetahui bahwa interaksi sosial yang baik akan menimbulkan persatuan, di sini dapat disimpulkan bahwa kekuatan masyarakat terletak pada ikatan kerjasama. Pentingnya kerjasama dalam masyarakat dapat diungkapkan dengan sebuah pantun. Pantun berikut ini memudahkan untuk mengingatnya. Turun ke paya memetik kangkung, hati senang dibantu si dia. Bergotong royong pendukung sekampung, hasil mufakat hidup bahagia. Nah, bagaimana dengan pantun yang lain? Merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Wah, bagus sekali ya pantunnya. Pantun di atas sangat bermakna. Maknanya adalah setiap manusia hendaknya menyisakan waktu untuk berkumpul bersama warga kampungnya. Berkumpul untuk membicarakan masalah bersama hingga mencapai mufakat. Nah, jadi jika kalian membuat pantun harus ada maknanya ya. Pantun dapat digolongkan menjadi 3 sesuai siklus kehidupan usia manusia. Ada pantun kanak-kanak, pantun muda, pantun tua. Pantun kanak-kanak berisi tentang sukacita. Pantun muda berisi tentang perkembangan, dan pantun tua berisi tentang nasihat. Berikut contoh ketiga pantun tersebut. Pantun kanak-kanak. Terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh.
hatiku senang, tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Wah, bagus sekali ya. Sekarang contoh pantun muda. Hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah? Idih, itu contoh pantun muda. Kemudian ada pantun tua. Enak benar tinggal di Batu Jajar, segar udaranya, indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar, agar cita-citanya kelak tercapai. Nah, itu adalah pantun tua. Biasanya berisi nasihat. Nah, tugas kamu berikutnya adalah carilah contoh pantun yang mengandung nasihat. Jika tidak menemukan contohnya, maka buatlah sendiri. Lengkapi dengan maknanya atau artinya. Cukup satu pantun saja. Tuliskan pantun yang mengandung nasihat, lalu makna atau arti pantun tersebut di buku tulismu, lalu hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Selamat belajar dari rumah.